Perkenalkan, saya nama Atik Latif dari PUPR Bandung Barat bidang SDA. Kebetulan punya channel Latif Channel. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya punya SK Bupati 611 545 BBM SAP 2014 tentang penetapan jaringan irigasi menurut statusnya sebagai jaringan irigasi Kabupaten Bandung Barat. Di data kami itu ada irigasi teknis 21 daerah irigasi yang mempunyai area layanan adalah 6.756 hektar. Ada semi teknis adalah 10 daerah irigasi yang memiliki area layanan adalah 1.459 hektar sawah. Irigasi sederhana 22 daerah irigasi 3.070 hektar dan pedesaan tersebar di 16 kecamatan dan 165 desa adalah 402 daerah irigasi. Layanan irigasinya adalah 19.239 hektar. Yang ingin saya tanyakan, karena memang Pak irigasi teknis ini ada semi teknis itu adalah ada yang peninggalan Belanda, warisan Belanda, ada yang warisan proyek irigasi Jawa Barat yang saya sulit untuk mencari sertifikat yang terdahulu. Proyek irigasi Jawa Barat beliau dulunya pernah membebaskan lahan-lahan dan itu dibeli, dan barangkali apakah ada di Dinas PSDA Provinsi sebagai sertifikat atau tanah tersebut. Selanjutnya juga tentang daerah irigasi yang baru-baru diperbaiki. Nah, ingin saya tanyakan adalah apakah sesuai tadi anjuran Bapak, kalau kita melihat data-data Belanda itu barangkali susah didapat, dengan adanya saksi dari desa dan ada pengakuan dan surat pernyataan itu sah, dan barangkali juga Pak banyak sekali sawah-sawah sempadan-sempadan yang ada di irigasi kita ini sudah berubah sertifikatnya kepada pemilik yang notabene adalah bukan kita lagi, karena memang kita dasar hukumnya tidak kuat. Tidak, kita bisa mengklaim bahwa ini tanah pengairan, tetapi mana ada pemerintah ngaku-ngaku tanah pengairan sementara suratnya ada, dan itu kalah Pak baik di meja hukum maupun di musyawarah-musyawarah. Nah, barangkali saya bangga bahagia kalau memang aset Kabupaten Bandung Barat akan kedepannya semacam situ, danau, sungai dan sebagainya irigasi disertifikatan masuk jalan. Nah, ini barangkali juga nanti ke depan Pak. Sekarang ini sudah bukan lagi zamannya dulu masyarakat takut kepada pemerintah. Sekarang aja Pak yang namanya orang tua mewariskan atau menghibahkan masjid atau madrasah digugat sekarang Pak. Karena memang zamannya sudah beralih. Nah, barangkali Pak ingin saya sampaikan bahwa kedepannya juga apakah kita bertahap untuk teknis, semi teknis dan sebagainya, karena memang ini kewenangan juga kabupaten, kota kabupaten ini. Itu Pak barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon petunjuk dan arahan, karena memang kita punya aset-aset yang di luar irigasi juga banyak Pak, sawah-sawah yang dulu warisan Belanda, warisan PIJB yang tidak ada suratnya di kita. Sementara masyarakat sudah menempati atau menggarap lahan-lahan sawah, kebun dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Pak Latif Pak. PUPR ya. Saya coba saya cerita. Memang yang lebih ini itu PUPR itu irigasi sama jalan. Nanti sudah disampaikan sama Pak Eko juga. Di kami aja itu PMN Pak dari Kementerian Jalan Nasional. Pada saat proses pengukuran ke lapangan itu memang bingung batasnya. Petugas ukur itu mengukur berdasarkan tanda batas yang ditunjuk oleh pemohon atau kuasa penunjuk batas. Begitu ditunjuk, nanti diolah. Di kami juga ada pengolahan data. Hasil pengukuran nanti diolah. Jadi berdasarkan peta-peta di kami dan digital, baru jadi keluar hasil.
Kedua, nanti misalnya itu di saluran terkait pemberian yang tadi yang disampaikan sama Bapak itu mengenai yuridis. Mungkin nanti dari aset yang ada di KPP itu dibilang dulu Pak, yang lebih mengetahui kan pengguna aset. Mana yang sengketa, mana yang perkara, mana yang clean and clear. Nanti bisa dimohon untuk skala prioritasnya mana yang. Kalau misalnya sengketanya belum ini dengan masyarakat atau dengan instansi lain, kalau dipaksain di juga nggak akan selesai nanti. Lebih baik nanti mohon untuk pakai skala prioritas. Mana yang lebih mengetahui kan pengguna aset. Terkait tadi yang disampaikan Bapak Boy silakan atau bagaimana atau berdasarkan SK. SK-nya saja diaktifkan. Kalau yang besar Belanda itu udah ini Pak, karena pejabat yang paling dulu kan apa? Ini memang bukan di KBBA Pak. Indonesia Pak. Di kami juga ada sekarang pengurusan PLN. Sama PLN juga terkait yang sutet Pak. Itu sutet itu dari tahun 90-an, 80-an udah ada. Saya juga berpikir kira itu udah bersertifikat, ternyata belum Pak. Kendalanya sama Pak, sudah berdiri itu kawannya, tapi tidak. Nah, dengan adanya Permen TPM ini, Permen 18 ini, itu ada kemudahan juga untuk instansi atau BUMD terkait alas hak. Namun saya bertanya pasti ke bapak-bapak kayak gitu, sudah tercatat aset belum? Apabila muncul suatu perkara, ternyata walaupun misalnya itu, oh itu aset kami atau milik kami, mana? Walaupun alasan tidak ada, tapi sudah tercatat aset, misalnya. Karena kalau sudah tercatat aset itu untuk hapusnya nggak mudah. Apalagi BNN. Untuk menghapus saja kalau misalnya pemerintah kabupaten kota atau provinsi itu kan harus ada persetujuan. Ya, mau dihibahkan atau mau dilepas juga kan itu harus ada persetujuan dari bupati, harus ada persetujuan dari dewan. Panjang ceritanya Pak. Kalau saya menafsirkan